Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gilang Rizky Bahtiar. Ingin mempresentasikan tugas UTS mata kuliah NLP. Yang di sini saya ambil judul dengan analisis, transformasi, data teks, implementasi, preprocessing, dan representasi fitur dalam natural language processing NLP. Apa itu preprocessing? Preprocessing atau pemrosesan teks adalah serangkaian proses awal yang dilakukan untuk membersihkan, mengubah format, dan mempersiapkan data teks mentah raw text agar siap untuk diolah dan dianalisis oleh algoritma komputer model NLP. Selanjutnya, tujuan utama preprocessing yaitu menghilangkan noise, kekacauan. Data teks yang diambil dari sumber seperti media sosial seringkali tidak terstruktur dan mengandung banyak noise, simbol, emoji, tipe, angka, tanda baca yang tidak relevan. Preprocessing berfungsi menghilangkan elemen-elemen ini. Yang kedua, ada menstandardisasi data, memastikan semua kata memiliki bentuk yang konsisten. Misalnya, semua menjadi huruf kecil, semua singkatan diubah ke bentuk baku. Ini penting agar komputer menganggap kata yang sama meskipun ditulis dengan cara yang berbeda sebagai satu entitas. Yang ketiga, ada memperkecil dimensi data dengan menghapus stop word, kata umum seperti yang, dan, di, dan melakukan stemming, mengubah ke kata dasar. Jumlah kata unik yang harus diproses oleh komputer akan berkurang drastis, sehingga analisis menjadi lebih efisien dan akurat. Yang keempat, ada meningkatkan akurasi. Data yang bersih dan terstruktur akan menghasilkan output yang lebih baik pada tahap analisis selanjutnya, seperti klasifikasi, analisis sentimen, atau pemodelan topik. Di sini ada tahapan preprocessing text. Yang pertama ada scaffolding, yaitu normalisasi atau kapitalisasi. Tujuannya mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil lowercase. Mengapa di awal ini memastikan bahwa kata yang sama meskipun ditulis dengan kapitalisasi berbeda? Seperti contohnya di dalam kurung, yang diperlakukan sebagai kata yang sama oleh komputer di langkah berikutnya. Yang kedua, ada noise removal. Tujuannya menghilangkan elemen-elemen yang tidak relevan dan mengganggu. Tahap ini sering dibagi menjadi beberapa sub langkah kecil, seperti punctuation removal, menghapus tanda baca, koma, titik, tanda seru, dan lain-lain. Number removal yaitu menghapus angka atau mata uang, seperti simbol atau emoji removal, menghapus simbol mention atau hashtag. Yang ketiga ada tokenizing, yaitu pemecahan kata. Tujuannya memecah teks dari bentuk kalimat yang menjadi unit-unit kata disebut token. Keluarannya teks berubah dari suatu string panjang menjadi daftar kata. Ini adalah dasar sebelum dilakukannya filtrasi. Selanjutnya ada normalisasi kata tidak baku. Tujuannya mengubah kata-kata baku, singkatan atau tipe menjadi baku. Contoh seperti yang ada di sini. Mengapa? Setelah tokenizing, normalisasi lebih mudah dilakukan per kata per token saat masih dalam satu kalimat utuh. Stop word menghapus kata-kata yang sangat umum tidak memiliki makna prediksi kuat. Misalnya, yang, dan adalah di itu. Hasil mengurangi data dimensi dan membuat proses analisis fokus pada kata kunci penting. Yang terakhir ada stemming, pengubahan ke kata dasar. Tujuannya yaitu mengubah kata-kata berimbuhan kembali ke bentuk dasarnya, kata root. Contohnya pelayanan, layan, menganalisis, analisis. Mengapa di akhir tahap ini sering kali paling kompleks dilakukan setelah stop word dibuang untuk meminimalkan beban komputasi dan memastikan kita hanya mendapatkan kata dasar yang penting. Selanjutnya, apa itu representasi teks? Representasi teks adalah proses fundamental dalam natural language preprocessing NLP yang bertujuan untuk mengubah data teks, kata, frasa, atau dokumen yang tidak terstruktur dan kualitatif menjadi format numerik vektor yang dapat dipahami dan diolah secara matematis oleh komputer. Selanjutnya, dalam pemrosesan bahasa alami NLP,
Metode representasi teks adalah teknik yang digunakan untuk mengubah bahasa manusia ke dalam format yang dapat dipahami dan diproses oleh mesin. Metode-metode ini beragam, mulai dari yang lebih sederhana seperti Bag of Words, di mana teks dipresentasikan sebagai kumpulan frekuensi kata, hingga teknik yang lebih canggih seperti word embeddings, misalnya word-to-vec globe yang menangkap hubungan semantik antar kata dalam ruang vektor kontinu. Representasi ini penting untuk memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas seperti klasifikasi teks, penerjemahan, analisis sentimen. Selanjutnya, apa itu Bag of Words? Dalam model Bag of Words, teks dipresentasikan sebagai kumpulan kata yang tidak berurutan, mengabaikan tata bahasa dalam urutan kata, tetapi tetap memperhatikan frekuensi setiap kata. Metode ini membuat vektor berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen, dan setiap kata diberi indeks unik dalam kosakata yang terdiri dalam sebuah kata unik di seluruh korpus dokumen. Di sini ada contoh kantong katanya. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan Bag of Words. Yang pertama, keuntungan. Kesederhanaan dan efisiensi mencatat frekuensi kata, tidak perlu pemrosesan yang rumit, imitabilitas. Selanjutnya, kekurangannya yaitu kelangkaan, kurangnya urutan kata, tidak ada informasi semantik, dan dimensi tinggi. Selanjutnya, apa itu tab IDF? Tab IDF, tim frekuensi inverse dokumen frekuensi, adalah statistik numerik yang digunakan dalam analisis teks dan pencarian informasi, tidak seperti Bag of Words yang hanya menghitung frekuensi kata. CF-IDF menyesuaikan frekuensi kata berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul di seluruh korpus, membantu menyoroti kata-kata yang lebih informatif dan mengurangi bobot kata umum yang kurang bermakna. Selanjutnya, ada frekuensi. Istilah ATF mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam dokumen. Asumsinya adalah bahwa semakin sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen, semakin penting dalam dokumen itu. Di sini ada gambarnya. W adalah kata word dan D adalah dokumen. Selanjutnya, frekuensi dokumen terbalik IDF mengukur seberapa penting sebuah kata dalam seluruh korpus. Jika sebuah kata muncul di banyak dokumen, itu kurang penting karena mungkin kata umum, sehingga adalah IDF akan lebih rendah. Di sisi lain, kata-kata yang hanya muncul dalam beberapa dokumen dianggap lebih penting. Di sini ada gambar contohnya. N adalah jumlah total dokumen dalam korpus. DF dalam kurung W adalah jumlah dokumen yang mengandung kata W. Selanjutnya, ada perhitungan tab IDF. Akhirnya, skor tab IDF diperoleh dengan mengalihkan tab IDF untuk setiap kata dalam sebuah dokumen. Di sini ada contohnya. Hasilnya adalah bobot yang mencerminkan pentingnya kata dalam konteks dokumen dan korpus. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama ada meremehkan kata umum, menyorot kata penting, berfungsi baik untuk klasifikasi teks, yang terakhir mudah dihitung. Dan kekurangannya yaitu yang pertama mengabaikan urutan kata, dimensi tinggi, tidak menangkap semantik. Lalu yang terakhir, bergantung pada frekuensi dokumen jika sebuah kata muncul dalam banyak dialog. Selanjutnya, apa itu word-to-vec? Word-to-vec adalah teknik yang ampuh dan banyak digunakan dalam pemrosesan bahasa alami NLP. Untuk mempresentasikan kata sebagai embedding vektor kontinu, teknik ini mengubah kata menjadi vektor padat bernilai real dalam ruang berdimensi tinggi, sehingga kata-kata yang serupa secara semantik lebih dekat satu sama lain dalam ruang tersebut. Word-to-vec adalah model prediktif yang mempelajari menyisipkan kata dengan menganalisis konteks kemunculan suatu kata dalam kalimat atau dokumen. Model ini dilatih menggunakan salah satu dari dua arsitektur. Continuous Bag of Words, tujuannya dengan konteks kata-kata sekitarnya, prediksi kata target di tengah. Cara kerja model CBO mengambil beberapa kata konteks sebagai input dan memprediksi kata target. Misalnya dengan kalimat, kucing itu duduk di atas tikar. Jika konteksnya ada the dan set, model mencoba memprediksi kata target cat atau kucing. Skipgram, tujuannya dengan kata target prediksi kata konteks sekitarnya. Cara kerjanya, dalam kalimat yang sama jika kucing adalah kata target, model skipgram mencoba memprediksi kata-kata di sekitarnya seperti the, set, on, dan the. Word-to-vec biasanya dilatih menggunakan jaringan saraf tiruan. Model ini mempelajari vektor kata dengan menyesuaikan bobot dalam jaringan saraf melalui algoritma pengoptimalan seperti penurunan gradient
stokastik atau disingkat SGD. Keuntungan dan kekurangannya word to vec. Keuntungan yang pertama, menangkap hubungan semantik, representasi vektor padat, sadar konteks, dan terakhir, efektif untuk tugas kesamaan dan analogi. Lalu, kekurangannya, yang pertama yaitu ada mahal secara komputasi, kosakata tetap, hilangnya informasi urutan kata, dan kesulitan dengan polisemi. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan kata, karena masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih.